Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bangkit. Oke ya teman-teman, kali ini saya tetap akan membahas pinjol lagi ya teman-teman. Nah, fenomena yang mungkin sudah sering kita dengar, bahkan mungkin juga pernah kalian alami bagi kalian yang sudah pernah bersangkut paut dengan pinjol ya teman-teman, atau pinjaman online. Bagi teman-teman, siapa sih yang nggak ngerasa ingin butuh uang secara mendadak, entah untuk keperluan bayar sekolah anak bagi yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, atau membayar cicilan yang menumpuk, atau untuk kebutuhan sehari-hari yang tiba-tiba membengkak, dan ada juga yang sekedar untuk memenuhi gaya hidup yang hedon atau mengikuti tren-tren zaman sekarang ya. Nah, di saat seperti inilah iklan-iklan yang bertebaran di ponsel kalian alias iklan pinjol masuk dan terasa seperti penyelamat instan ya teman-teman. Bayangkan saja, hanya dengan modal KTP dan proses yang cepat di smartphone kalian, dalam hitungan menit uang langsung cair ke rekening pribadi kalian ya. Mudah, cepat, tanpa ribet. Nah, disinilah sebenarnya letak ilusi uang cepat yang seringkali menipu banyak orang. Lalu kenapa pinjol terasa lebih menggoda? Ada beberapa alasan psikologis dan praktis yang bikin orang mudah terjebak dengan jeratan pinjol ya. Yang pertama, karena adanya kemudahan akses ya teman-teman. Kalau misalnya kita meminjam uang di bank, pasti kita membutuhkan dokumen yang lengkap, proses verifikasi, dan waktu tunggu yang cukup lama sampai pihak bank meng-ACC pinjaman yang kita ajukan ya, alias agak ribet ya teman-teman. Tetapi berbeda dengan pinjol ya. Tidak perlu itu semua ya teman-teman. Hanya modal ponsel, jaringan internet, semua langsung beres, hampir 99% di ACC oleh pihak pinjol. Ini adalah yang membuat banyak orang tergoda, terutama mereka-mereka yang sedang terpepet karena kebutuhan hingga membutuhkan uang yang cepat dan praktis ya. Lalu yang kedua, karena faktor kecepatan. Saat dompet kalian kosong, gajian masih jauh alias masih di pertengahan bulan, sementara kebutuhan masih tetap berlanjut dan kebutuhan tersebut terasa makin mendesak, harus dibayar setiap hari juga. Pinjol rasanya seperti menjadi jawaban yang terbaik ya, karena kondisi yang sudah terpepet. Padahal kecepatan ini justru menjadi jebakan di kemudian hari ya teman-teman, karena uang yang cepat datang biasanya juga menjadi uang yang cepat pergi ya, apalagi dengan bunga yang besar dan mencekik leher ya teman-teman. Lalu faktor yang ketiga, karena adanya rayuan iklan yang menyesatkan. Sudah tidak asing lagi, begitu banyak iklan pinjol bertebaran di ponsel kalian ya teman-teman, baik ketika kalian mengakses media sosial atau di iklan YouTube, pasti kalian sudah tidak asing dengan beberapa iklan pinjol yang sudah bertebaran ya. Banyak pinjol legal maupun ilegal memasang iklan dengan kata-kata yang manis. Misalnya cair dalam 5 menit, atau bunga yang rendah, atau ada lagi tanpa jaminan, dan masih banyak lagi berbagai janji manis lainnya. Sayangnya yang tidak terlihat adalah syarat tersembunyi ya teman-teman, yaitu termasuk bunga harian yang besar serta biaya tambahan yang membuat hutang semakin menumpuk di kemudian hari. Nah teman-teman, di sini yang lebih bahaya lagi adalah ilusi psikologis ya. Begitu pertama kali pinjaman berhasil, orang merasa mudah percaya diri ya teman-teman. Besok-besok ketika sedang mengalami kebutuhan yang mendesak lagi, mereka akan mengulanginya kembali untuk meminjam uang di pinjaman online atau pinjol. Dan tanpa sadar,
hutang pinjol ini jadi seperti lingkaran setan ya. Pinjam satu aplikasi untuk menutup pinjaman di aplikasi lain. Sampai akhirnya jumlah hutang membengkak di luar batas kemampuan untuk mengangsur hutang tersebut. Nah, di titik inilah banyak korban pinjol mulai menyadari dan menyesal ya. Bunga yang tadinya dianggap kecil ternyata besar sekali kalau dihitung dalam jangka waktu yang panjang. Terlebih juga tekanan dari debt collector yang kasar, lalu teror lewat telepon, bahkan menyebar data pribadi ke teman-teman, keluarga dekat. Semua itu membuat para penunggak pinjol menjadi hidupnya sangat tidak tenang ya teman-teman. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita agar tidak terjebak oleh ilusi uang cepat yang ditawarkan oleh pinjol ini? Nah, di sini saya sudah rangkum juga ada beberapa hal penting yang bisa membuat kita lebih waspada terhadap janji-janji yang ditawarkan oleh pinjol ya teman-teman. Yang pertama, sadar bahwa tidak ada uang instan yang gratis. Kalau uang mudah datang, biasanya ada konsekuensi berat yang akan datang di kemudian hari. Lalu, yang selanjutnya, belajar mengatur keuangan sejak dini. Baiknya sisihkan sedikit demi sedikit sebagai dana darurat di kemudian hari ya teman-teman. Karena supaya kalau ada kebutuhan mendadak, kita tidak panik mencari pinjaman, alias kita sudah punya uang untuk kebutuhan darurat. Selanjutnya, bedakan kebutuhan dan keinginan ya. Banyak orang terjebak pinjol bukan hanya karena kebutuhan yang mendesak ya teman-teman, tapi karena ingin belanja hal-hal yang konsumtif, alias juga ingin mengikuti gaya yang hedon dan tren-tren yang berjalan pada saat ini dan ke depan ya. Lalu bisa juga kalian mencari alternatif yang lebih sehat ya. Contohnya, kalau memang untuk membutuhkan bantuan, memang ini sedikit memalukan ya teman-teman, tapi lebih baik daripada kalian harus ada berkecimpung dengan pinjol. Coba kalian pinjam dari keluarga, koperasi resmi, atau lembaga keuangan yang jelas dan transparan. Karena itu lebih aman untuk di kemudian hari daripada harus bersangkut paut dengan pinjol ya. Jadi, teman-teman, ilusi uang cepat dari pinjol memang menggoda ya. Apalagi di saat kita benar-benar merasa kepepet butuh uang yang cepat. Tapi ingatlah, di balik kecepatan dan kemudahan ada jerat bunga yang tinggi dan resiko besar yang merusak keuangan, bahkan kehidupan kita di kemudian hari. Jangan sampai karena tergoda sesaat, kita menanggung penyesalan berkepanjangan ya teman-teman. Lebih baik bersabar, mengatur keuangan dengan bijak, dan mencari solusi yang lebih sehat. Nah, itu tadi pembahasan menurut opini pribadi saya mengenai kenapa pinjol begitu menggoda, karena ilusi uang yang datang secara cepat ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua agar tidak mudah terjebak dalam jeratan pinjol. Kalau kalian pernah punya pengalaman terkait pinjol, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar bisa menjadi pembelajaran untuk kawan-kawan yang lain. Jangan lupa like kalau kalian suka pada video ini, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.